Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Circle. Adalah film bergenre fiksi ilmiah horor berdurasi 87 menit yang tayang perdana di Seattle International Film Festival pada tahun 2015. Diproduksi di Amerika Serikat, film yang ditulis dan disutradarai oleh Aaron Hand dan Mario Mascione ini menceritakan tentang 50 orang dari berbagai latar belakang, usia, ras, dan keadaan berbeda yang terjebak di sebuah ruangan dan lingkaran merah yang mengancam nyawa mereka. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa mereka akan terbunuh satu persatu setiap 2 menit atau ketika mereka mencoba untuk keluar dari lingkaran. Hanya ada satu orang yang akan selamat berdasarkan hasil voting di ruangan tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya tahu kalian bosan, tapi saya tak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan puluhan orang yang tak sadarkan diri di suatu ruangan gelap. Seorang perempuan yang sadar lebih dulu mencoba untuk bergerak keluar lingkaran, namun alarm yang sangat keras terdengar, membuatnya kembali pada posisi semula. Ia pun tak bisa mundur atau menyentuh orang lain di dekatnya karena alarm peringatan terus berbunyi tiap ia melakukannya. Seorang pria menyadari keberadaan benda asing di tengah-tengah ruangan dan menyimpulkan kalau benda itu sangat berbahaya karena mengeluarkan listrik yang telah membunuh seorang perempuan karena berusaha keluar dari lingkarannya. Kini mereka tahu, nyawa mereka terancam. Orang-orang di ruangan mulai tersadar dan mereka semua kebingungan dan juga panik karena melihat beberapa orang telah terbunuh oleh sengatan listrik yang berasal dari mesin pembunuh itu. Mayat orang-orang yang telah terbunuh menghilang dengan sendirinya karena ditarik oleh sesuatu yang misterius. Seorang pria Asia menyadari bahwa mereka bisa mengendalikan serangan listrik tersebut untuk membunuh orang-orang yang ditunjukkannya melalui panah yang berada di lingkaran. Mereka punya kuasa untuk memilih siapa yang akan mati berikutnya. Satu persatu orang di ruangan tersebut mempelajari cara kerja permainan mematikan itu. Seorang perempuan hamil memahami dan menjelaskan cara bermain setelah memperhatikan dan menyimpulkan keadaan di sekitarnya. Mesin itu akan membunuh siapa saja yang mendapat suara terbanyak dari hasil pemilihan yang ditentukan dengan mengepalkan tangan ketika panah mengarah pada target. Semua orang mencoba berbagai cara untuk memahami permainan tersebut yang terus memakan korban di tiap 2 menit berikutnya. Pada percobaan berikutnya, mereka mencoba untuk tidak mengambil suara sama sekali dan berpikir bahwa hal itu dapat menghentikan jatuhnya korban. Sayangnya perkiraan mereka salah. Ketika mereka tidak membuat pilihan sama sekali, mesin itu menentukan pilihannya sendiri. Orang-orang mulai panik lagi dan tentu saja ketakutan karena nyawa mereka terancam. Seorang pria muda menyarankan agar mereka mengulur waktu dengan memilih para lansia terlebih dahulu, selama mereka mencari tahu jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka, karena beberapa orang merasa keputusan memilih lansia tidaklah manusiawi. Namun tak ada ide yang lebih bagus dan tepat lagi untuk mereka mengulur waktu. Maka, satu persatu lansia di ruangan itu akan dipilih untuk mati dalam permainan mereka. Beberapa dari mereka menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan alien, dan beberapa yang lainnya mencoba untuk mengingat kejadian sebelum mereka terbangun di ruangan asing itu. Seorang pria menceritakan potongan-potongan kejadian yang diingatnya hingga pengingat waktu untuk memilih terdengar lagi. Lansia menjadi sasaran berikutnya. Pria lansia yang mendapat giliran berikutnya mulai panik dan mengarang cerita bohong tentang alien yang ia katakan besar, berwarna hijau, dan seperti orang Cina. Semua orang mengetahui ia berbohong karena ketakutan menjadi pilihan selanjutnya dan ingin mengulur waktu. Hal itu tidak mengubah apa-apa. Semua orang tetap memilihnya untuk menjadi korban ketika pengingat waktu untuk menentukan pilihan berikutnya. Semua lansia di ruangan itu telah habis dipilih. Beberapa orang mulai menunjuk seorang perempuan yang baru sembuh dari kanker untuk dipilih selanjutnya. Namun, terjadi perdebatan di antara mereka dan membuat pilihan jatuh kepada seorang pria yang terus berbicara agar perempuan penderita kanker itu menjadi pilihan selanjutnya. Percobaan-percobaan terus dilakukan oleh mereka untuk memahami permainan maut yang dijalani. Kini mereka berusaha saling mengenal satu sama lain. Seorang perempuan bernama Beth
memperkenalkan diri. Namun perkenalan itu terlalu lama. Pengingat waktu mulai berbunyi, Beth mulai panik dan orang-orang kebingungan. Listrik menyengat Beth hingga tewas dan membuat beberapa orang jadi bersedih melihat hal itu. Kemanusiaan mereka mulai dipertanyakan satu sama lain. Beberapa orang sepakat untuk tidak lagi menyebutkan nama mereka lagi dalam memperkenalkan diri. Di antara mereka ada yang mengenal satu sama lain. Sepasang yang mengaku suami istri dan sepasang yang merupakan teman selingkuh. Mesin kembali merenggut nyawa seseorang. Kekacauan mulai terjadi ketika orang-orang mulai saling menuduh dan memojokkan satu sama lain agar mereka bisa mempertahankan nyawanya. Aib dan sifat buruk orang-orang di ruangan itu mulai terbongkar satu sama lain, yang kemudian menjadi penentu hasil pemilihan mereka. Yang dipilih kemudian adalah orang-orang menyebalkan dengan sifat yang buruk. Pada akhirnya, hal itu benar-benar diterapkan. Mereka mulai menilai moral, nilai hidup, dan apa yang diperbuat dalam kehidupannya. Tekanan dan waktu yang mengejar mereka membuat keadaan memanas. Seorang pria berkulit hitam mulai mengatakan hal-hal rasis dan memojokkan rasnya sendiri. Mereka bertengkar hingga seorang polisi menjadi sasaran berikutnya. Setelah perdebatan panas itu, percobaan baru dilakukan. Mereka memilih dirinya sendiri, namun hal itu ditolak sistem hingga akhirnya masing-masing diminta untuk memilih seseorang di samping kanannya. Percobaan pertama gagal dan menewaskan seorang pria. Pada percobaan kedua, hasilnya seri antara seorang pria berkacamata dan perempuan hamil. Setelah kejadian itu, mereka baru dapat menyimpulkan tujuan permainan itu, mengeliminasi semua orang dan memilih satu orang yang akan keluar sebagai pemenang yang hidup. Orang-orang mulai berniat untuk menyingkirkan perempuan hamil dan anak kecil di sampingnya untuk memperebutkan peluang hidup mereka. Namun, hal itu menimbulkan pertentangan dan membuat mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang mendukung untuk menyelamatkan anak dan perempuan hamil, serta kelompok yang ingin menyingkirkan mereka. Suasana menjadi hening dan seorang pria mengusulkan untuk mencari relawan sukarela yang mau mengorbankan nyawanya demi memperlambat waktu mereka. Seorang anak lelaki berusia 16 tahun mengajukan dirinya sebagai sukarelawan dengan alasan tak mau membunuh siapapun. Tetapi hal itu tertunda karena seorang pria tua menggantikannya. Setelah itu, barulah anak lelaki bernama Shaun itu mengorbankan dirinya. 3 sukarelawan sudah mengorbankan nyawanya untuk memperlambat waktu mereka. Beberapa orang mulai merasa frustasi pada keadaan karena sadar tak akan selamat dari permainan itu. Seorang pria berjas hitam yang meragukan keberadaan Tuhan mulai menumpahkan semua kekesalannya pada keadaan dan berkata bahwa seharusnya mereka menuhankan mesin yang membunuh mereka pelan-pelan. Ia membuat kesalahan dengan mengatakan bahwa orang-orang yang bertuhan adalah orang yang bodoh sehingga membuat banyak orang kesal dan memilihnya. Namun, hasil pertama pemilihan itu membuatnya tetap hidup dan menewaskan seorang gadis berbaju hijau yang berdiri tak jauh dari tempatnya. Seolah belum puas dengan keonaran yang dibuatnya, ia mulai menuduh seorang perempuan di sampingnya dan meributkan tuduhan itu hingga membuat perempuan bernama Christina menangis. Sebelum pada akhirnya pria berjas hitam itu tewas, permainan berlanjut dengan meminta sukarelawan dari para anak muda yang berada di ruangan karena beberapa orang tua berpikir mereka belum memiliki tanggung jawab terhadap hidup istri dan anak di rumah. Beberapa anak muda menolak hal itu karena mereka masih ingin melanjutkan hidup dan berencana untuk menikah. Pencarian sukarelawan itu menciptakan keributan baru karena seorang pria berkemeja putih mulai memojokkan perempuan lesbian agar menjadi sukarelawan mereka. Selama perdebatan mereka berlangsung, mesin terus memakan korban baru. Pria berkemeja putih semakin gencar melakukan usahanya agar perempuan itu tersingkir dari permainan dengan menyangkut pautkan dosa dan kecenderungan seksualnya. Ia mengajak agar orang-orang menyetujui pendapatnya agar orang-orang yang dinilai memiliki dosa paling besar disingkirkan. Tetapi siapa yang berhak menilai dosa manusia? Tentu saja tidak ada. Hal itu justru membuat pria berkemeja putih itu tewas pada pemilihan berikutnya karena orang-orang tidak menyukai pendapatnya yang terkesan homofobik. Kebingungan menimpa mereka lagi yang baru menyadari bahwa jika hanya satu orang yang selamat, maka anak kecil atau perempuan hamil itu harus ada yang secara sukarela mengorbankan dirinya. Tak ada pilihan bagi mereka, harus ada yang dikorbankan untuk membiarkan satu orang yang selamat nantinya. Di tengah ketegangan itu, mesin menunjukkan hasil yang sama pada sepasang teman selingkuh yang akhirnya memilih mati bersama. Akhir kisah cinta yang cukup romantis di tengah-tengah tragedi memilukan. Kini,
Mereka benar-benar terjadi menjadi dua kelompok, saling berperang satu sama lain untuk mempertahankan atau justru menyingkirkan anak kecil dan perempuan hamil, memperebutkan suara terbanyak. Kini kedua pihak mencoba untuk mengumpulkan suara agar dapat memenangkan pendapatnya. Satu persatu orang terbunuh seiring berjalannya waktu. Keadaan menjadi sangat menegangkan dengan persaingan suara yang begitu timpang. Seorang marinir yang terancam nyawanya karena berada di pihak menyelamatkan anak dan perempuan hamil mulai menyerang pihak lawan dengan ancaman membunuh istri seorang pria bernama Craig. Tetapi setelah kejadian itu, mereka mulai mengungkap kejanggalan yang terjadi, menguak fakta bahwa sepasang suami istri itu bukanlah pasangan sesungguhnya. Ketika si perempuan tidak bisa menyebutkan nama pria yang mengaku sebagai suaminya, mereka berbohong dan bersandiwara. Pria bernama Craig itu mati pada akhirnya. Kini mereka yang masih bertahan kembali meributkan jumlah suara mereka. Berbagai rayuan dan argumen dikeluarkan untuk mendapatkan suara terbanyak. Pada pemilihan berikutnya, mesin membunuh 4 orang sekaligus dan seorang pendeta yang mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu. Kini hanya tersisa 6 orang di ruangan itu. 3 orang pria dan seorang perempuan hamil dan anak kecil. Hasil pemilihan mereka pada akhirnya membunuh seorang perempuan yang berbohong sebelumnya, menyisakan 5 orang di ruangan. Pria berbaju hitam mengetahui situasinya. Ia tahu bahwa pria tua berkemeja di seberangnya yang tak pernah berpendapat itu tak pernah memilih sekalipun. Ia hanya diam dan selamat hingga sejauh itu. Sebuah keberuntungan yang memihak padanya. Kini tersisa 4 orang. Pria yang tak pernah memilih itu tereliminasi pada pemilihan berikutnya. Mereka pun tiba pada babak akhir permainan yang menewaskan banyak orang dan menyisakan seorang pria, perempuan hamil, serta anak perempuannya. Mereka berasumsi bahwa mereka hanya dijadikan bahan penelitian oleh para alien yang menculik mereka, membuat mereka saling membunuh sekaligus mengadili sesamanya. Hanya ada 1 orang yang akan keluar dari tempat itu. Sang pria meyakinkan 2 perempuan di hadapannya untuk memilih dan berkorban agar menyelamatkan seseorang. Dikejar oleh sang waktu, anak perempuan bernama Katie itu mengorbankan dirinya secara sukarela sambil menangis. Ketika Katie melangkahkan kakinya keluar lingkaran, di saat yang bersamaan, pria berbaju hitam itu memilih perempuan hamil dan menyebabkan keduanya tewas. Namun, tidak usai sampai di situ. Ia belum sendiri karena janin dalam perut perempuan hamil masih terhitung dalam permainan. Tentu, ia tahu harus memilih apa untuk mengakhiri permainan itu. Segalanya berakhir dengan ia yang terbangun di tepian sungai dan banyak piring terbang yang melayang-layang di langit. Ia tak sendiri. Beberapa orang pun berhasil selamat dari permainan serupa di ruangan lain. Lalu, film pun selesai. Konsep yang bagus untuk film bergenre fiksi ilmiah yang menyajikan observasi sosial terhadap sekelompok orang dari beragam latar belakang. Sayangnya, meski plotnya cukup menarik, tetapi terlalu banyak pertengkaran dan perdebatan tak perlu di antara mereka. Tak banyak aksi yang diperlihatkan dalam film. Namun tenang saja, hal itu tidak sedikit pun mengurangi ketegangan dari terbunuhnya puluhan orang dalam suatu ruangan yang asing. Saya cukup salut dengan sutradara sekaligus penulis film ini. Mereka menciptakan akhir yang tidak tertebak sama sekali dan plot twist yang sangat mengejutkan. Ditambah dengan pesan-pesan tersirat yang disampaikan sepanjang film yang berkaitan dengan nilai manusia dan moralnya. Ya, secara keseluruhan film ini cukup menarik ditonton jika kalian menyukai film-film observasi macam ini. Jadi segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini, dan terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih juga untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.